Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Pak Askar. Baik, silahkan Pak Lukman duduk dulu, santai ya. Baik, bagaimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah kabarnya hari ini sore ini Ya. baik. Alhamdulillah, syukur ya Pak Lukman ya. Baik Pak Lukman, ya setelah kita bertemu ini kira-kira apa yang ingin Pak Lukman sampaikan ini dulu? Ya, saya ingin mau sampaikan lah ya permasalahan saya ketika dalam proses pembelajaran nih Pak Askar ini Ya, saya melihat saat pembelajaran murid-murid saya ini kayaknya pengen itu motivasinya ini yang kurang, terus kayaknya kurang bergairah, seperti itulah masalahnya ya, nih. kurang semangat begitu Pak Lukman ya. Semangat ya. Iya, baik. Mungkin begini Pak Lukman, sebelum ya kita bahas lebih lanjut, mungkin saya mau bertanya sama Pak Lukman ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Lukman ini kalau muridnya seperti itu ya kurang semangat lah saat melakukan pembelajaran ini. Kira-kira semangat apa namanya perasaan Pak Lukman kayak gimana kalau menghadapi murid yang seperti itu? Tentunya kalau masalah perasaan, saya sebagai guru melihat kondisi murid ketika saya mengajar seperti itu tentunya merasa kecewa lah gitu kan. Ada apa ini masalahnya? Kendalanya di mana gitu kan? Apa saya yang salah mengajar atau memang metode Iya, saya yang kurang pas? Seperti itulah benak-benak iya, pemikiran saya, seperti itulah Pak Askar. ya. Mungkin kalau saya seperti Pak Lukman juga mungkin seperti itu Pak Lukman ya, macam-macam pikiran kita kalau anak kita ini seperti itu. Baik, mungkin Pak Lukman begini ya, karena anak ini kan mereka belajar, mereka di sekolah ini kan dari latar belakang yang berbeda-beda ini. Mungkin apa saja sih faktor yang menyebabkan ini kira-kira kalau pasti Pak Lukman pernah ngomong atau bagaimana, apa sih saja faktor yang menyebabkan murid ini kurang semangat gitu Pak Lukman, kayak kurang motivasi itu kira-kira faktornya apa gitu? Ya kalau saya perhatikan, saya amati, analisa, mungkin yang pertama ini faktor utamanya mungkin anak ini jadi kurang, mungkin cara gaya belajar saya mungkin yang kurang pas, itu yang pertama kayaknya. Mungkin Kayak metode yang saya gunakan ini belum pas dengan profil belajar siswa, seperti itulah. seperti itu, iya ya. Hanya seperti itu Pak sekarang. Ya, berarti dari faktor yang Bapak lihat itu bisa disimpulkan mungkin karena itu ya, model gaya belajar atau seperti apa begitu Pak Lukman ya. Baik, kalau seperti itu mungkin kita lebih apa namanya, lebih menelaah lagi anak ini. Mungkin kondisi di samping gaya belajar di sekolah, mungkin anak ini di rumah seperti apa sih kondisi belajarnya dulu Pak Lukman, mungkin pernah Pak Lukman pernah nanya gitu. Bagaimana sih kondisi belajar murid ini di rumah sehingga dia Kalau seperti itu? secara keseluruhan untuk memantau kegiatan anak di rumah itu memang sih Ya, tidak begitu iya 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 benar. sering lah. Kalau sebenarnya tak jawab, memang sih anak-anak ini kendalanya di rumah itu istilahnya dia mungkin banyak bergadang lah gitu. Artinya itu kendala bergadang, main game seperti itulah, sehingga Ah, datang ke sekolah tuh ngantuk dan kurang semangat, seperti itulah. i- Mungkin itu salah satunya, di rumahnya itu dia terlalu banyak bergadang kayaknya ini. iya iya iya. Itu kalau di rumah Pak Lukman. Ya. Berarti ini udah kita tahu mungkin apa sih faktor anak ini, mungkin bukan ya semata-mata mungkin salah Pak Lukman dalam metodenya mungkin ini ya Pak Lukman ya. Karena anak-anak ini mungkin ya kesehariannya kita tahu, apalagi dengan zaman sekarang ini yang mereka main game atau apalah begadang kayak Pak Lukman bilang tadi, kayak lagunya Bang Haji ya Pak Lukman. Baik, kita lanjut Pak Lukman. Nah sekarang setelah mungkin kita sudah tahu ini apa sih faktor-faktor anak ini sehingga dia seperti itu, sekarang apa yang dapat Bapak Lukman lakukan ini?
untuk membantu ya si anak tersebut atau murid tersebut agar bisa semangat lagi untuk belajar gitu? Ya, mungkin yang saya akan coba lakukan supaya membangun semangat anak-anak ini, semangat belajarnya, khususnya di dalam ruang kelas. Memang pada yang pertama itu kayaknya saya harus mencari metode yang pas gitu, metode pembelajaran yang pas, Iya, yang ya. bisa melibatkan anak-anak itu beraktivitas lah, Iya, beraktivitas sehingga anak-anak itu ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini sering pembelajaran yang pas itu yang pertama yang saya coba lakukan. Terus yang kedua tentunya saya akan tetap sering berdiskusi dengan anak-anak iya, agar ya. timnya itu betul-betul memaksimalkan waktunya untuk istirahat, untuk belajar, untuk bermain lah, sehingga Benar. nanti di sekolah itu tidak apa namanya ulang lagi kebiasaan yang datang sekolah, di sekolah dan semangat seperti itulah. Nah, mungkin itu yang sangat coba lakukan untuk memperbaiki bagaimana proses pembelajaran sehingga anak-anak itu betul-betul semangat lagi untuk belajar. Belajar. Oh, terima kasih Pak Lukman, luar biasa ini jawabannya. Jadi intinya seperti itu ya, mungkin Bapak Lukman akan belajar lebih lanjut lagi ya mengenai rencana pulang. Baik, kalau begitu begini, sekarang kan kita sudah punya angan-angan lah ini untuk atau punya kemauan untuk merubah sistem pembelajaran lah untuk membimbing anak ini ya. Terus sekarang mungkin lebih spesifik Pak Lukman, bagaimana mungkin cara Pak Lukman sendiri untuk berkoordinasi dengan mungkin kita akan melibatkan orang tua masalahnya ini Pak Lukman. Karena kayak tadi anak ini kan begadang, ya, main game. Mungkin kita akan melibatkan orang tua. Nah, dalam hal ini mungkin cara Pak Lukman berkoordinasi nanti dengan orang orang tua murid ini bagaimana? Seperti apa itu Pak Lukman? Mungkin seperti biasa mungkin di sekolah saya itu biasanya kita buat grup lah, buat grup masing-masing mata pelajaran itu ada grup lah. Cuman Iya, untuk grup wali murid itu biasanya nanti kepala sekolah yang handle, yang adminnya, sehingga lebih banyak kepala sekolah lah gitu yang apa namanya, yang sering berkomunikasi dengan wali murid ini. Nah, cuma saya coba nanti untuk di grup anak-anak ini memasukkan orang tua lah gitu, orang tua, sehingga iya. nanti gampang saya berkomunikasi dengan orang tuanya melalui grup ketika ada hal-hal yang memang yang perlu kita sampaikan untuk bisa memantau, membantulah mengontrol anak-anaknya di rumah. Selain dari grup itu mungkin suatu waktu kalau memang ada kita bisalah bersilaturahmi ke rumah wali murid, ya itu yang memang yang murid-murid kita yang memang mengalami hal seperti itulah. Nah itu mungkin yang saya coba itu spesifiknya Pascal. Iya. Jadi intinya Pak Lukman akan apa namanya itu? Ya bisa lewat grup lah, ya seperti itu ya. Bisa datang ke rumah kalau dia punya kesempatan. Baik Pak Lukman, mungkin kita singkat saja lagi sedikit Pak Lukman sebenarnya ini lagi mengenai rencana ini Pak Lukman nih, rencana Pak Lukman ke depannya untuk membantu murid tersebut mungkin selain kayak tadi pergi ke orang tua ada lagi? Ya, cara Pak Rencananya Lukman. sih tadi Pascal rencananya mungkin mulai minggu depan lah, minggu depan yang mencoba juga merancang pembelajaran yang lebih apa namanya, lebih dinamis, yang memang melibatkan siswa. Ya itu yang pertama, melangkahnya nanti dengan metode-metode yang pas, yang kontekstual dengan murid, sehingga nanti pembelajaran yang saya harapkan itu bisa nyambung dengan minat belajar siswa, seperti itulah. Itu yang pertama. Terus mungkin saya akan mengatur jadwal juga nanti ketika memang ada siswa-siswa saya yang seperti itulah, dengan langsung mungkin ke kunjungan rumah lah seperti itu ke depannya, supaya kita bisa tahu lah profil gimana kondisi, kendala dan permasalahan di rumah lah siswa tersebut. Baik Pak Lukman, saya paham sekali dengan jawaban Pak Lukman dan sangat bagus Pak Lukman. Jadi intinya nanti rencana Pak Lukman itu sudah apa Pak Lukman mau apa jalankan sudah direncanakan dengan baik mungkin minggu depan seperti tadi ya.
Jadi selamat Pak Lukman atas apa namanya, apa angan-angan Pak Lukman, impian Pak Lukman, semoga ini bisa tercapai Pak Lukman. Jadi tinggal Pak Lukman jalankan apa rencananya seperti itu Pak Lukman. Ya Pak Lukman. Jadi mungkin Oke. seperti ini aja kucing kita pada kali ini Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman bisa lebih berinovasi lagi mungkin untuk pembelajarannya, mungkin kita tingkatkan lagi supaya mutu apa pembelajaran kita ini lebih meningkat. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Terima kasih atas ya apa namanya curhatannya kali ini Pak Lukman, dan luar biasa Pak Lukman sudah menjelaskan dengan baik tadi. Terima kasih Pak Lukman. Eh, Sekian. Ya, assalamualaikum Pak Lukman. Sama-sama, Pak Hasnil, terima kasih juga sewaktunya untuk Baik berbagi. Pak Lukman, saya mau refleksikan dulu ini Pak Lukman Oke. untuk kegiatan kita ini. Baik apa yang sudah berjalan dan baik selama percakapan ya, yang saya rasakan komunikasi kita ini Pak Lukman sudah berjalan dengan baik. Kemudian Pak Lukman sudah menjelaskan dengan sebaik mungkin apa masalahnya dan apa solusinya sudah dijelaskan sama Pak Lukman ini yang saya rasakan saat ini itu. Kemudian yang kedua apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan, mungkin kalau saya pribadi Pak Lukman saya ingin seperti mungkin tidak jauh beda kalau saya tetap ingin memperbaiki ini masalah kucing ini kayaknya kita belum maksimal ini, apalagi ini namanya masih belajar juga, tapi saya ingin terus mempelajari lebih jauh seperti apa sih kucing ini yang sebenarnya tidak kita terlalu terfokus aja dengan kayak ini kan kita masih punya pertanyaan lah gitu Pak Lukman dengan buku atau apa. Nah saya maunya kita itu lebih rileks santai, nah seperti itu yang masih perlu saya tingkatkan lah gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Ya kalau saya tetap seperti kemarin Pak Lukman, konsentrasi, semangat ya seperti itu saja. Kita memperhatikan dalam kesadaran penuh ini tidak apa namanya? Tidak jauh, harus yang paling utama harus konsentrasi ya. Itu aja kalau saya dalam masalah apa namanya ini? Kehadiran penuh ini. Sehingga kalau memang kita kalau memang sudah fokus ya mau kita berinteraksi langsung kayak tadi itu ya langsung ngalir gitu aja Pak Lukman. Jadinya saya bisa melihat Pak Lukman, mendengarkan Pak Lukman. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran penuh saya itu lebih mantap itu kalau kita fokus. Baik. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya pasti belajar yang lebih baik lagi ya. Seperti kemarin mungkin ini tidak jauh beda jawaban saya. Saya akan tetap belajar karena saya tidak merasa belum bagus lah dalam hal ini. Jadi saya ingin terus belajar yaitu dengan tadi bisa lewat media internet, buka LMS lagi dan lain sebagainya. Selanjutnya ini apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Nah, ini belum ya. Kalau perasaan belum saya di kucing ini Pak Lukman. Tapi kalau perasaan di kucing ya pasti senang. Senang saya karena kita bisa belajar terutama bagaimana melatih komunikasi itu kan, bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat kita dengan tenang, enggak tegang gitu kepada yang mengkucing kita. Seperti itu Pak Lukman refleksi dari saya.